Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya membahas ini ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehat ya semua penonton di 5 benua, moga-moga sehat. Allah anugerahkan kesehatan. Yang sakit ya, yang sedang dirawat di rumah sakit, moga-moga sabar ya, karena dengan sabar itu menggugurkan dosa, dan moga-moga nanti Allah anugerahkan kembali kesehatan yang mahal itu. Dan yang belum punya pasangan hidup ya, seperti putranya Ikang Fauzi yang baru ditinggalkan istrinya almarhumah Marisa Haq, yaitu anaknya kan Bella dan juga Cikita Ikang Fauzi. Moga-moga keduanya Allah anugerahkan pasangan hidup ya, yang solehah, yang soleh maksud saya, yang soleh ya. Karena cita-cita atau keinginan almarhumah adalah ingin menimang cucu katanya, dan mengajak cucu serta mantu dan besan itu umroh ke Mekah Al-Mukarramah ya. Dan moga-moga semua yang masih sendiri Allah anugerahkan pasangan hidup, dan itu bagian dari misteri kehidupan ya, soal jodoh, juga soal maut yang datang tiba-tiba yang mengejutkan ya. Maut selalu membuat kita terkejut ya, sebagaimana wafatnya Marisa Haq itu membuat terkejut, sehingga sang suami itu terguncang hebat ya, karena ajal yang mendadak ya. Ya, kita juga tidak tahu apa kita cukup tenang dan tidak terkejut ketika ditinggal oleh orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang kita cintai. Dan yang masih belum sholatlah ya. Wa'mur ahlaka bis-sholah di dalam Al-Quran. Perintahkan keluarga dekatmu bis-sholah wastabir alaiha, dan sabar di dalam mengajak sholat anggota keluarga, dan juga sabar di dalam menegakkan sholat. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada engkau ya Muhammad, nahnu narzuquka ya, kamilah yang ngasih rezeki kepada engkau. Jadi jangan gara-gara urusan rezeki sholat itu ditinggalkan. Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlaka keluarga terdekatmu bisolah wastabir alaiha, sabar ya dalam melakukan atau ngurusi urusan sholat ini ya, supaya tegak dalam diri sendiri, dalam rumah tangga dan orang-orang yang terdekat kita. Wastabir, kata para ulama, itu adalah lebih tinggi daripada sabar. Wastabir, jadi betul-betul harus ekstra kesabarannya. Jangan dimarahin anak-anak itu ya, dibangunkan dengan penuh kasih sayang, meskipun sampai 10 kali 20 kali untuk sholat subuh ya. Ya nggak apa-apa kesiangan sholat subuh daripada enggak ya, dibangunin terus ya. Dan yang masih berzina tobat ya, mau nyari apa ya. Dalam satu hadis itu ada satu orang ya dikasih daging segar, dan ada yang satu lagi dikasih daging busuk ya. Orang yang berzina itu seperti dia memilih daging busuk, padahal daging segar pasangan hidupnya sudah ada, dia masih berzina, berselingkuh ya. Perselingkuhan yang sedang terjadi di kalangan artis sekarang ini ya, itu coba di stop ya. Jangan, perselingkuhan itu enggak urusan artis, ini urusan masalah kelamin, masalah seksual, ini juga menyangkut orang-orang yang papa sampai orang yang kaya ya. Kita ingatkan, ayo kembali berjalan menuju kesucian jiwa dan kesucian hidup ya. Hidup memang tidak seperti yang kita inginkan ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup sebenarnya tidak seperti yang kita imajinasikan. Hidup tidak seperti yang kita kalkulasikan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan.
Hidup tidak seperti yang kita angan-angankan ya, tapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Oleh karena itu kita menjalani kehidupan itu hendaknya di bawah naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang kita membahas soal Habib Rizik Syihab ya, dan kaitannya dengan presiden palsu. jangan ini menarik ya. Sekarang isu yang sekarang adalah bagaimana persoalan Habib itu dipersoalkan ya. Ini sebenarnya menurut saya ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Ada tangan yang bermain menggulirkan isu ini ya. Tapi Habib-Habib yang suka datang ke istana dan kemudian dapat amplop itu tidak dipersoalkan ya. Tapi yang dipersoalkan Habib yang menyerang pemerintah, kita lihat ya kasus Habib Rizik Syihab ya. Ya, kaitannya nanti dengan penguasa yang baru tentu. Kenapa Habib Rizik Syihab harus dilumpuhkan ya? Di saat koalisi Indonesia Maju Plus ini betul-betul koalisi yang sempurna, sehingga nanti punya potensi untuk melakukan satu korupsi yang sempurna, melakukan kolusi yang sempurna, dan melakukan nepotisme yang sempurna, dan potensi untuk pihak-pihak, potensi untuk pihak-pihak yang akan melakukan satu maintenance disaster atau bersikap kritis dan membentur tiang-tiang kekuasaan itu harus dihilangkan ya. Salah satunya dengan cara mempersoalkan Habib. Saya kira yang disasar adalah, yang terbesar adalah Habib Rizik Syihab. Kita lihat pertama track record siapa Habib Rizik Syihab itu. Track recordnya ya. Habib Rizik Syihab itu dia adalah pendiri Front Pembela Islam selama hampir 25 tahun dan kemudian dibubarkan oleh Mahfud MD. Yang Mahfud MD setelah mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Ginanjar, itu sekarang Mahfud seolah-olah menjadi orang yang paling suci ya. Dan membentur dia, melawan balik ya rejim yang dulu dia ada di dalamnya, yaitu rejim Jokowi ya. Kita lihat menurut Syahganda Nainggolan dalam satu videonya, Habib Rizik Syihab itu dulu pernah ditawari. Saya tahu, kata Dr. Syahganda Nainggolan. Syahganda Nainggolan ini juga ahli ekonomi politik dan kemudian dia dipenjara ya di zaman rejim Jokowi. Jangan lupa ya. Seorang dokter di penjara. Harusnya dia jadi tukang bubur ayam. Nah, kata Syahganda Nainggolan, Habib Rizik itu pernah ditawarin uang 1 triliun ya. Tapi Syahganda tidak menyebutkan uang 1 triliun itu dari siapa, tapi saya tahu dia ditawari 1 triliun. Untuk apa uang 1 triliun itu? Untuk membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi kita lihat isu yang berkembang saat itu ya kan, periode kedua Jokowi awal itu adalah isu khilafah ya, dan HTI kan meluncurkan isu khilafah ya dalam visi dan misi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Ditawari 1 triliun untuk membubarkan HTI, Habib Rizik kata Syahganda Nainggolan nggak mau, dan kita kemudian tahu ya, yang dibubarkan akhirnya oleh pemerintah, oleh rejim Jokowi, diumumkan oleh Mahfud MD adalah HTI. Dan sekaligus Habib Rizik Syihab organisasinya dibubarkan. Jadi 2 sekaligus yang dibubarkan, yaitu HTI dan Front Pembela Islam. Jadi kesimpulannya ya, saya kira penonton ya bisa menyimpulkan sendiri ya, dibubarkan ya. Terus kemudian bukan hanya dibubarkan ya, Habib Rizik Syihab kemudian dihajar ya oleh
isu chat mesum, dan menurut sejumlah ahli, ya, Pak Narto, saya lagi rekaman Pak, menurut sejumlah ahli IT, ya, ternyata kemudian kan itu rekayasa pihak tertentu untuk menjatuhkan Habib Rizik Syihab dengan chat-chat yang dibuat secara sengaja dengan niat jahat untuk menjatuhkan Habib Rizik Syihab. Itu yang kedua. Dan rekam jejak yang kemudian Habib Rizik yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada level kekuasaan, itu kemudian kita tahu dia ini apa namanya, diisolasi, bukan diisolasi, tidak bisa pulang, ditangkal masuk ke Indonesia dan terpaksa berdiam di Mekah Al-Mukarramah selama 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Dari sana dia menyerang bahwa pemilu era Jokowi yang kedua itu penuh dengan kecurangan gitu ya. Karena dia waktu itu membela Prabowo, dan Prabowo mendatangi Habib Rizik di Mekah, ya, di tempat dia tidak bisa pulang dan berdiam di sana, dilindungi oleh kerajaan Arab Saudi kan. Dan Prabowo bilang, kalau saya jadi presiden, nanti Habib Rizik saya jemput, ya, saya jemput sendiri pulang ke Indonesia. Biasa seorang Prabowo kan pinter ngomong ya, pinter ya, retorikanya bagus gitu ya. Saya pulang, saya jemput sendiri, saya sendiri akan, dalam rangka konteks kampanye tentu ini mau menimbulkan gairah yang meluap-luap sehingga umat Islam mendorong atau terdorong ya, mendukung Prabowo ya, sebagai calon presiden menghadapi Jokowi periode kedua ya. Nah, kita lihat Habib Rizik kemudian pulang ya dengan usaha sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali, dan mendaratlah di Bandara Soekarno-Hatta bersama kolega-koleganya dan keluarganya di bandara tanggal 10 November 2020 ya. Zaman Covid ya. Sebelum zaman Covid ya. Hari Rabu atau hari Selasa saya lupa ya. Tanpa bantuan pemerintah, kata Habib Rizik Syihab, setelah tidak bisa pulang, diblok ya oleh kekuasaan selama 3 tahun 7 bulan. Coba bayangkan, tidak ada satu tokoh dakwah itu mendapati perlakuan itu tidak diusahakan kepulangannya, padahal dia warga negara Indonesia. Sengaja diberikan satu informasi yang fake, yang palsu ya, kepada pemerintahan atau intelijen Saudi, sehingga Saudi tidak memberikan satu peluang untuk Habib Rizik dan keluarganya keluar dari imigrasi. Tapi rupanya cahaya matahari selalu tidak bisa ditutup oleh kelima jari tangan kan, selalu cahaya matahari itu bersinar meskipun dihalangi oleh 8 miliar manusia. Dia tetap menyentuh bumi dengan cara yang Allah kehendaki sendiri. Dan setelah tiba di Indonesia kemudian belum sebulan ya, dia dikejar-kejar ya, dalam satu perjalanan malam yang sangat berbahaya pada tanggal 7 Desember dalam percobaan pembunuhan, karena sudah 14 kali Habib Rizik itu dicoba dibunuh ya, dan Allah selalu melindungi pembunuhan, usaha-usaha pembunuhan itu. Ini track record Habib Rizik Syihab ya. Ada yang sampai sudah menghitung 14 kali percobaan pembunuhan, termasuk meledakkan mobil dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir yang dramatis tentu adalah pengejaran di malam buta, di malam jahanam itu, yang dia dikawal oleh sekitar 2 mobil atau 3 mobil, dan akhirnya orang-orang jahat yang mengejar rombongan Habib Rizik itu berhasil dan tanda petik mencegat 6 santri dari Laskar Front Pembela Islam, dan mereka dibunuh di kilometer 50 setelah disiksa lebih dahulu, dan mereka ditembak dengan jarak dekat 6 anak muda itu dengan 19 peluru oleh polisi ya. Saya tidak menyebutkan oknum, oleh polisi Polda Metro Jaya
yang katanya 3 orang itu, dan 1 orang mati sebelum diadili, dan kemudian 2 orang yang dituduh membunuh 6 orang itu kemudian divonis lepas oleh hakim. Maksudnya vonis lepas adalah mereka dinyatakan bersalah tetapi tidak bisa dipenjara karena mereka dianggap, menurut hakim, diputuskan mereka kedua polisi itu membela diri sehingga mereka harus dilepas, tidak bisa dipenjara. Hakim seakan-akan lupa pada kenyataan bahwa 6 orang mati di tangan 2 orang polisi itu. Betapa hebatnya kualitas komando atau kualitas dari polisi kita ya, bisa membela diri dan bisa melumpuhkan 6 orang hanya dengan pistol. Ya sudahlah. Dan kita track record Habib Rizik Syihab sendiri, kita lihat selain itu dia pernah katanya dihitung ada 14 kali percobaan pembunuhan. Dan kemudian Habib Rizik ya bukan hanya anak buahnya atau laskarnya atau pengawalnya dari Laskar Front Pembela Islam yang dibunuh di kilometer 50 di Cikampek, dibunuh loh, itu disiksa dan nggak ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi unlawful killing ya. Nah, di zaman rejim Jokowi dari tahun 2019 sampai 2023 itu ada orang yang dibunuh di luar hukum, dibunuh semena-mena, itu ada 46 tambah 6, 52 orang. Dan ini tidak ada pertanggungjawabannya di rejim Jokowi ini. Angka 56 adalah angka yang dikeluarkan oleh Amin Rais di Amin Rais official yang saya lihat sendiri. Dan saya cek ternyata Indonesia Corruption, bukan Indonesia, Kontras itu tidak mengeluarkan angka 52 orang yang mati unlawful killing ya, tetapi 46 ya, 46 orang yang mati ya. Menurut Kontras dengan status unlawful killing, dibunuh dengan cara tanpa ada proses hukum ya. Dibunuh semau-maunya aja, penguasa membunuh. Jahatnya penguasa itu kan, jahatnya orang yang membunuh itu. Nanti di akhirat mereka dikejar ya oleh azab yang pedih ya, dan tidak bisa lolos ya. Mungkin di dunia lolos, mereka di akhirat tidak bisa lolos. Satu dosa yang besar. Dan kemudian kenapa Amin Rais itu mengatakan ada 52, ternyata menurut dugaan saya Kontras mengeluarkan angka 46 ditambah 6 orang yang di kilometer 50 jadi 52. Angka 52 dugaan saya adalah hitungan Amin Rais dalam official. Amin Rais official itu setelah dia punya data dari Kontras 46 ditambah 6 orang jadi 52. Nah, kembali ke Habib Rizik, setelah itu organisasinya juga dibubarkan ya. Setelah dia pulang dari Mekah, setelah di blok selama 3 tahun 7 bulan ya. Dan kemudian bukan hanya itu ya. Dia kemudian diburu, dipenjara dengan alasan informasi kesehatan yang dijadikan alasan ya oleh penguasa ya. Dan akhirnya dia dipenjara oleh penguasa gara-gara ngumpul ya, melakukan kerumunan atau bukan hanya itu yang dipenjara, tapi juga tokoh-tokoh teras itu Front Pembela Islam itu dipenjara juga, termasuk Munarman. Jadi menjadikan target operasi yang utama ya tokoh-tokoh Front Pembela Islam, dan juga rekening-rekeningnya tokoh itu ada sekitar 50-an dibekukan ya. Luar biasa memang ini kekejaman atau kezoliman dari rejim Jokowi yang sebentar lagi berakhir tanggal 20 ya. Sekarang tanggal 11 Oktober ya. Hari ini hari Jumat ya. Nah, dalam konteks
kezaliman atau target operasi nomor 1 Habib Rizik Syihab itu yang menggentarkan penguasa, saya kira ya, karena dia tidak mudah ditaklukkan ya. Sebagai seorang mujahid dakwah, Habib Rizik tidak bisa ditundukkan oleh perempuan, tidak bisa ditundukkan oleh uang, dan tidak bisa ditundukkan oleh intimidasi, dan juga tidak bisa ditundukkan oleh rencana pembunuhan, usaha-usaha pembunuhan. Maka dicari isu baru, bagaimana merontokkan wibawa dia sebagai seorang Habib Rizik, dengan dimunculkanlah isu Habib palsu. Ya kan? Untuk mengimbangi apa? Isu ijazah palsu, ya kan? Dan tampaknya tujuan untuk merontokkan Habib Rizik sedikit berhasil ya, yaitu kemudian masyarakat terbelah dan membenci Habib Rizik Syihab terutama. Tentu saja tidak semua, tapi opini sudah mulai tergiring untuk mempersoalkan status Habib sebagai produk sosial katanya. Dan saya nggak akan masuk ke persoalan itu, meskipun saya mengikuti video-video itu, karena saya tidak ahli tentang nasab itu, tapi saya akan melihat sisi politisnya ya. Saya tidak ahli tentang nasab ya, apalagi soal nasab Habib ya, karena keahlian saya bukan di situ. Saya punya keahlian adalah 2. Satu, saya seorang tukang bubur, jadi saya ahli bubur. Dan yang kedua, keahlian saya adalah saya ahli kubur. Nggak usah serius, apa hidup. Jadi saya ngelihat ada rekayasa politik tingkat tinggi yang kemudian menjebak ya beberapa tokoh-tokoh yang punya otoritas keagamaan ya di kalangan pesantren ya, dan di kalangan tertentu untuk menghajar Habib Rizik Syihab lewat istilah Habib yang kemudian dipersoalkan nasabnya. Itu tidak lepas dari permainan skenario tingkat tinggi yang mungkin tidak disadari oleh kelompok-kelompok tertentu itu, dan tidak juga disadari oleh masyarakat yang awam saat dia menonton video. Inilah ya catatan pagi-pagi ini ya. Saya hari Jumat ini tetap belum bisa jualan bubur, masih sakit ya, tapi alhamdulillah sudah sembuh, dan insya Allah besok Sabtu ya saya jualan bubur. Selamat ya merenung dengan apa yang barangkali ada gunanya saya omongin dengan cara yang sederhana. Terima kasih. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.